Mengapa sampai sekarang masih banyak preman sih, Pak? Jadi kemiskinan dan pengangguran itu juga bisa menjadi salah satu penyebab. Ya, jadi masih subur premannya karena mungkin ada ya dibiarkan begitu. Itu gimana tuh jadinya? Benar nggak sih? Kata pembiaran itu bisa saja. Oh, inilah mungkin ada backing-membackingi. Nah, itu gimana tuh pengalaman Anda? Saya kira nggak ada lagi backingnya, ya. Harusnya nggak ada. Harusnya. Ya, ini mah yang ditangkepin preman-preman kelas receh, yang kelas kakapnya mah masih santai-santai aja nih gitu. Jadi preman kelas kakap itu yang seperti apa, Mbak Disti? Yang preman kakapnya ini, yang pungli-pungli narik-narikin duit itu di pengusaha-pengusaha begitu. Nah, ini gimana nih? Berani? Adisti Larasati, ada beragam topik yang menjadi sorotan publik di pekan-pekan hari ini. Salah satunya adalah yang kemudian menjadi sorotan adalah soal bagaimana pemerintah pusat tampaknya lagi gencar-gencarnya melakukan operasi atau razia terhadap preman. Preman berkedok juru parkir, preman berkedok ormas, begitu yang melakukan dugaan pungutan liar yang meresahkan masyarakat, bahkan sampai dikhawatirkan adalah mengganggu iklim investasi di Indonesia. Lalu seberapa efektifkah kemudian operasi ataupun razia terhadap preman ini bisa menyasar preman-preman berkedok ormas yang memang sudah meresahkan dan juga mengganggu iklim investasi di Indonesia. Kita membahasnya di hari ini. Saya sudah kedatangan tamu spesial. Sudah ada Pak Roni F. Sompi yang merupakan pengamat kepolisian, sekaligus juga pernah menjabat sebagai Kapolda Bali di 2015 dan juga bahkan pernah juga menjabat sebagai Kadif Humas Polri di 2013. Apa kabar? Baik, Pak Sompi? Mbak Disti. Oke. Pak, ini terima kasih ya sudah hadir di On Point with Adisti Larasati. Kita membahas yang lagi rame banget nih diperbincangkan soal preman begitu ya. Kok ya di tahun 2025 ini kok masih subur banget premanisme gitu ya. Itu kan jadi pertanyaan, mengapa sampai sekarang masih banyak preman sih, Pak? Ya, premanisme itu kan istilah, ya. Kegiatannya itu bisa berganti baju. Berganti baju maksudnya? Ya, latar belakangnya bisa dia menggunakan bendera organisasi kemasyarakatan yang memang terdaftar, punya SK dari Kementerian Hukum, punya SKT dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi di dalam kegiatannya bisa saja dia melakukan perbuatan yang menyimpang dan melanggar hukum serta merugikan masyarakat. Nah, itu yang masuk kategori premanisme. Tapi organisasi kemasyarakatan atau ormas yang begitu banyak di Indonesia yang punya izin, itu kan banyak sekali yang tidak pernah melakukan perbuatan yang berbau premanisme. Bahkan banyak sekali ormas-ormas yang memang on the track lah ya. Ya, memang tujuannya untuk membangun Indonesia, membangun sumber daya manusia ya. Nah, kenapa ini terjadi? Ya, memang kita tahu kondisi perekonomian di Indonesia juga terkait juga secara global memang sedang menurun. Masyarakat miskin juga jumlahnya tambah banyak. Jadi faktor ekonomi? Ya, faktor ekonomi. Jadi kemiskinan dan pengangguran itu juga bisa menjadi salah satu penyebab. Penyebabnya banyak sekali karena premanisme itu seperti gunung es, puncak dari gunung es, di mana gunung esnya sendiri menjadi penyebab itu kan di bawah permukaan air laut tidak nampak ya. Pas dilihat ternyata wow, banyak banget ya. Ya, oleh karena itu menyelesaikan persoalan premanisme ini tidak bisa dilakukan hanya oleh salah satu organisasi pemerintah atau kementerian atau lembaga, misalnya Polri saja. Tidak bisa. Karena dia ada penyebab yang memang bisa rumit dan perlu kerjasama secara sinergi lintas sektoral
ya komprehensif sifatnya. Nah, tentu misalnya begini, ketika sekarang ini sudah digaungkan pemberantasan premanisme, sehingga perintah Bapak Presiden melalui Menteri Koordinator Politik dan Keamanan sudah mengajak seluruh kementerian dan lembaga termasuk Polri di bawah koordinasi Menteri Koordinator Polkam ini untuk melaksanakan pemberantasan premanisme dalam bentuk satuan tugas. Satgas. Satgas. Nah, makanya kemudian dibuatlah Satgas premanisme itu ya? Ya, Satgas pemberantasan premanisme, ya, yang dilakukan secara gabungan. Tidak hanya Polri, ada juga TNI. Saya kira kalau berkaitan dengan ormas yang melakukan premanisme, di sini tentu ada 2 kementerian yang boleh melakukan pengawasan terhadap ormas tadi yang memiliki izin dari Kementerian Hukum. Atau di Kemendagri. Kemendagri. Jadi 2 itu aja. 2 itu berkaitan dengan posisi ormas. Tapi kan premanisme itu kan tidak hanya oleh ormas. Ada yang dia mencatut-catut nama ormas. Tapi mereka kan merupakan kelompok-kelompok kecil atau ya dia menamakan diri ormas, tapi ormas yang tidak terdaftar. Nah, kalau ormas tidak terdaftar atau mereka hanya kelompok-kelompok kecil, mungkin itu yang sekarang ini secara kasat mata oleh Satgas dari Polda Metro, Satgas dari Polda Jawa Barat, dan beberapa Polda yang lain kelihatan tertangkap tangan, tertangkap basah, berada di lokasi yang mengganggu. Bahkan mereka mungkin juru parkir, katakanlah tadi juru parkir yang ya memeras. Nah, perbuatan-perbuatan ini kan tertangkap basah, harus dilakukan penangkapan dan penertiban. Bisa proses pidana tergantung perbuatan yang ditangkap pada saat Satgas beroperasi. Ada buktinya atau enggak? Ya, kan? Itu harus ada kayak gitu. Tapi yang kemudian jadi orang jadi mengatakan, jadi ada pemikiran begini ya, wong jadi masih subur premannya karena mungkin ada ya dibiarkan begitu. Itu gimana tuh jadinya? Benar ya, nggak sih? Kata pembiaran itu bisa saja. Ya, ini kan masyarakat melihat kok premanisme ini begitu ya mewabah lah katakanlah dan mengganggu masyarakat. Jadi masyarakat bisa mengatakan atau menganggap ada pembiaran. Nah, oleh karena itu sekarang ini atas perintah Presiden, saya kira operasi Satgas yang dinamakan operasi pekat ya, penyakit masyarakat, karena premanisme ini kan dianggap oleh, kalau di kepolisian itu dianggap sebagai penyakit masyarakat. Jadi bentuknya bermacam-macam. Nah, dengan adanya operasi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak diam. Nah, namun demikian tadi yang saya sampaikan, tidak hanya aparat penegak hukum saja, tapi kementerian yang harusnya melakukan pengawasan terhadap ormas yang mungkin saja melakukan premanisme, kalau ada perbuatan yang sifatnya pelanggaran, penyimpangan, secara administrasi bisa dilakukan penegakan hukum secara administrasi. Ya, ditegur sampai 3 kali, dicabut izinnya. Kalau sudah seperti itu kan lebih mudah kepolisian atau Satpol PP melakukan penertiban dan penindakan ya. Ya, seperti itu. Nah, tapi yang kemudian jadi pertanyaan kita semua adalah begini. Apa yang sedang dilakukan oleh kepolisian begitu, kita apresiasi lah operasi pemberantasan preman tidak hanya di Polda Metro Jaya, di hampir seluruh wilayah Indonesia. Saya sudah lihat banyak sekali liputannya begitu ya. Tapi kan ada pasti pemikiran begini, ya ini mah yang ditangkepin preman-preman kelas receh, yang kelas kakapnya mah masih santai-santai aja nih gitu. Jadi preman kelas kakap itu yang seperti apa, Mbak Disti? Nah, ya itu. Nah kan
preman yang berkedok juru parkir gitu kan, yang receh-receh, bahkan dia cuma 5.000 dan segala macam. Nah, yang preman kakapnya ini yang pungli-pungli narik-narikin duit itu di pengusaha-pengusaha begitu. Nah, ini gimana nih? Berani nggak? Kan itu jadi pertanyaan juga. Ya, jadi gini, perbuatan yang dirasakan mengganggu, apalagi pengganggu itu dianggap kegiatan yang sifatnya premanisme, tentu yang merasa terganggu ini perlu memberikan semacam feedback kepada aparat ya penegak hukum, terutama Polri atau pemerintah daerah, agar pemerintah daerah dan Polri mengetahui adanya perbuatan yang mengganggu yang perlu dilakukan penindakan. Kalau tidak ada masukan, malah justru mengedarkannya melalui media sosial. Atau ya media sosial kan sangat mudah ya. Nah, justru tujuannya ini yang perlu dipertanyakan. Apakah tujuannya menyampaikan melalui media sosial itu agar viral sehingga pemerintah tahu, kenapa tidak disampaikan aja secara resmi, tidak melalui media ya, tidak perlu pengen tampil lah di media ya, ada keuntungan karena mungkin dapat monetize di sana misalnya ya, kenapa tidak sampaikan saja secara resmi, karena di daerah misalnya pasar katakanlah itu kan ada Satpol PP. Disampaikan kalau memang pemerintah tidak ada tindakan, nah di kegiatan yang sifatnya membuat viral ini mungkin menjadi salah satu cara pilihan supaya agar dapat atensi. Iya, seperti itu. No viral, no justice. Nah, iya. Nah, itu dia. Jadi kalau sebenarnya efektif nggak sih sebenarnya operasi yang saat ini dilakukan dengan menyasar preman-preman dalam tanda kutip, preman-preman kecil lah ya, kita preman jalanan lah ya, tapi kemudian bagaimana kemudian pemerintah bisa dalam tanda kutip benar-benar menertibkan begitu ya, menertibkan yang biangnya nih, biang dari premanisme yang sangat mengganggu ya. Iya, dan bahkan mungkin mengganggu iklim investasi. Ya. Kita sekarang aja kita tuh susah loh, Pak. Nyari investor. Ini giliran investornya mau udah ada, mungkin malah tiba-tiba di dalam ada dugaan pemalakan dan segala macam lah. Itu seperti yang di Banten itu, maksudnya. Itu loh, nyari invest. Kalau itu kan justru pengusaha yang melakukan di Banten. Nah, itu dia, itu bergaya preman. Ya, tergantung kita menganggapnya seperti apa. Jadi kita melihat kegiatan yang mengganggu investasi itu seperti apa. Tapi gaung yang sekarang sedang dibangkitkan, digelorakan oleh pemerintah, ini saya melihat dari sudut pandang keilmuan saya ya, bahwa ada teori legal system teori oleh Lawrence Friedman. Beliau mengatakan bahwa penegakan hukum itu tergantung 3 hal. Yang pertama substansinya, yaitu undang-undangnya. Undang-undangnya ada, undang-undang ormas ada, undang-undang kalau ormas itu melakukan pidana ada KUHP ya, dan undang-undang yang lain. Yang kedua ada aparat penegak hukumnya, dan yang ketiga kultur hukum. Kultur hukum ini, budaya hukum ini termasuk juga apa yang sedang dilakukan oleh Kompas TV, oleh Mbak Adisti dan kawan-kawan, menyampaikan edukasi kepada masyarakat, itu membangun opini bahwa pemerintah sedang memberantas premanisme, sehingga masyarakat percaya, masyarakat merasa nyaman. Nah, apa yang dilakukan dengan operasi ini sebenarnya untuk membangun kebersamaan bahwa pemberantasan premanisme itu dilakukan oleh aparat penegak hukum, tapi juga ada kementerian yang terkait dengan ormas untuk mengawasi, tapi juga ada kementerian dan lembaga lain yang memperbaiki perekonomian sehingga terbuka kesempatan kerja. Dan premanisme ini mungkin bisa diarahkan katakanlah menjadi penjaga security di perusahaan-perusahaan tertentu. Kemudian kementerian yang terkait dengan perusahaan itu ya menagih. Ada kan corporate social responsibility, CSR dari setiap perusahaan untuk masyarakat setempat.
itu tolong dong dibagikan sedapat mungkin, bisa memberikan kesempatan minimal mengurangi beban perekonomian dari masyarakat setempat. Ya kalau bisa preman atau ormas yang di sekitar perusahaan itu juga terayomi secara ekonomi. Tapi ada nggak sih Pak, ini Bapak ya, sepengalaman Bapak sebagai dulu pernah jadi Kadif Humas, terus udah gitu juga Kapolda Bali juga begitu, maksudnya antara polisi, kemudian Kementerian Hukum, dan juga Kemendagri begitu, misalkan kepolisian, inilah nama-nama ormas-ormas yang kita sudah ada laporan dugaan pungli dan segala macam gitu, untuk bisa direview atau ditinjau begitu ya, masih bisa tidak menggunakan bendera itu, ormas itu. Ada tidak selama ini koordinasi antara 3 lembaga itu sebenarnya? Koordinasi itu tergantung masing-masing pimpinan dari lembaga dan anak buahnya, ya. Jadi saya tergantung juga, pimpinannya ya? Iya, karena aturan kan sudah ada, ya. Kalau secara sosiologi hukum itu, almarhum Profesor Dr. Sacipto Raharjo mengatakan bahwa undang-undang itu adalah hukum yang mati, kata beliau. Dia akan hidup ketika aparat penegak hukum mengoperasionalkannya. Nah, oleh karena itu tergantung. Kementerian Hukum itu punya kantor wilayah hukum di 33 provinsi. Kemendagri punya gubernur, punya bupati, punya wali kota. Seberapa care-nya melalui kepala Badan Kesbang Linmas, Satpol PP, membantu. Tadi Mbak Desti bilang memberikan informasi. Ayo dong dievaluasi ormas-ormas yang punya SKT, surat keterangan terdaftar, ya, itu mereka ada nggak laporan pelanggaran dan perbuatan mereka, dikaji, diberikan peringatan. Kemudian kalau dia sudah berbuat pidana, sesuai dengan kapasitas Satpol PP kan dia bisa melakukan tindakan kalau melanggar perda. Ketika dia sudah lebih dari itu, sudah merupakan perbuatan yang melanggar KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya diserahkan ke kepolisian. Artinya begini, harus ada sinergi lintas sektoral, dilakukan dengan komprehensif, tidak ada ego sektoral. Nah, itu dia yang jadi masalahnya. Ya, kalau ada ego sektoral ya nggak mungkin bisa. Semua atau masing-masing mau menunjukkan, oh saya yang hebat. Dalam hal menangani premanisme, saya kira ini kewajiban negara. Negara itu diwakili oleh pemerintahnya. Nah, pemerintah ini harus kerjasama. Jangan lagi ya ingin powerful, ya. Untuk apa powerful? Sama-sama digaji kok oleh negara, ya. Nah, oleh karena itu mari kita mendukung kegiatan pemberantasan premanisme ini. Mudah-mudahan efek jerahnya yang mencegah mereka. Tadi kan Pak Adisti tanya, kok tidak menyentuh preman yang besar? Preman kelas kakap. Kelas kakap seperti apa sih contohnya, ya? Artinya gini, dengan adanya gaung operasi ini, mungkin saja mereka tiarap. Mudah-mudahan mereka tiarap karena jerah dan paham. Atau? Ya, kalau atau saya kira kepolisian tidak harus dengan satgas. Berarti ini sekarang lagi pada tiarap nih, tiarap dulu. Mungkin saja ya. Kalau ditanya kok yang kelas kakap nggak ketangkap, ya mungkin saja karena operasi itu kan harus tertangkap tangan yang dioperasi, yang ditangkap. Kalau dia sedang tidak melakukan apa-apa, masa kita mau tangkap, ya? Nah, jadi pertanyaannya betul sekali, tapi memang faktanya seperti itu. Jadi tinggal kita mendapatkan informasi bagaimana sepak terjang kawan-kawan di lapangan ini, kemudian mengajak ormas-ormas juga mereka berubah mindsetnya. Bagaimana mereka berupaya untuk membuat
mereka mampu melakukan tugas-tugas yang lain yang lebih bermanfaat dan juga mendatangkan atau meningkatkan ekonomi mereka masing-masing. Tapi yang kemudian jadi kita juga ini khawatirnya, ya inilah mungkin ada backing-membackingi. Nah itu gimana tuh pengalaman Anda? Kalau soal backing, ya, apalagi sudah satuan tugas sekarang ini, satuan tugas itu berarti kan dia ada beberapa instansi, termasuk TNI ada, Kejaksaan juga ikut, Pemda juga ikut. Saya kira nggak ada lagi backingnya, ya. Harusnya nggak ada. Harusnya ini di atas kertas, ya, di lapangan. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan ada ketegasan dari operasi yang tentu kalau operasi itu singkat waktunya, nggak bisa lama, anggarannya kan terbatas. Tapi anggaran rutin kan ada, Mbak Disti. Jadi setelah operasi ini gimana tuh? Ada kegiatan rutin kalau kepolisian, Satpol PP, Kesbanglinmas dari masing-masing provinsi, kabupaten, kota juga ada anggaran rutinnya yang mereka harusnya lakukan kegiatan. Bisa patroli kan? Kan ada mobil patroli Satpol PP. Sabara dari Polres juga ada mobil patroli Sabara. Ada kegiatan yang sifatnya Bimas oleh Bayangkara Pembina Kamtibmas di desa-desa. Itu dari unsur TNI pun ada Bintara Pembina Desa. Harusnya memang kalau udah sedemikian ideal, seideal itu harusnya memang sudah tidak ada lagi yang namanya premanisme kan? Seyogyanya demikian, dan kita berharap bahwa tugas rutin yang bisa saja ditingkatkan untuk memberantas dan menanggulangi preman ini, terutama mencegah, ini bisa berjalan sepanjang tahun 2025 ini dan tidak ada lagi yang sifatnya premanisme. Kalau kejahatan-kejahatan yang terjadi tergantung kepada pengawasan yang ada dan perhatian masyarakat untuk tidak memberikan kesempatan untuk kejahatan itu terjadi. Oke, kalau dari kacamata Anda begitu ya, sebagai dulu pernah di Polri juga begitu dan sekarang pengamat kepolisian, sudah tegaskah selama ini polisi untuk memberantas preman? Ya seharusnya tegas. Kalau belum tegas, itu yang harus diperbaiki. Pak Kapolri dan seluruh Kapolda sampai Kapolres sampai Kapolsek, sudah tegaskah kawan-kawan ini melakukan tugasnya? Apakah kurang berani? Ya, dengan adanya ketegasan kurang dari. Beraninya tuh kenapa ya, Pak? Kita pernah punya pengalaman ya, adik-adik saya ketika menindak, ingat waktu beberapa tahun yang lalu ada pimpinan sebuah organisasi masyarakat kembali dari luar negeri, ya, kemudian dilakukan penindakan, justru pimpinan Poldanya dipindah, ya, artinya apa? Artinya mereka melihat, ya, sikap secara top down dari pimpinan yang punya wewenang itu untuk mereka merasa bahwa kalau mereka melakukan tindakan benar sesuai dengan aturan, mereka tidak disalahkan. Jadi tidak ada duplikasi, tidak ada penjabaran yang berbeda terhadap hukum. Kalau kita bicara hukum, ya A, B, B. Ya hitam, putih, Ya. nggak ada gray area. Nah, kalau misalnya ketika mereka menindak, kan itu pasti akan sampai ke sidang pengadilan. Akankah jaksa, kemudian hakim yang nanti memproses perkaranya itu akan melakukan upaya memberikan efek jerah kepada para pelakunya ini? Ini juga merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang kadangkala begitu kita terlalu antusias untuk penegakan hukum, justru itu sifatnya kan menyakitkan. Kenapa tidak kita pilih upaya-upaya yang sifatnya ya soft power lah. Soft power itu lebih kepada mengajak, Persuasif.
mencegah, persuasif, menyelesaikan persoalan. Yang sekarang ini sudah dikenal dengan istilah restoratif justice. Menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat tanpa harus sampai ke sidang pengadilan. Jadi korbannya, pelakunya itu bisa diajak urun rembuk dan dikasih solusi, terutama kepada pelakunya ini. Tapi kalau yang premanisme sampai mengganggu iklim, meresahkan pengusaha begitu ya, iklim investasi begitu ya, sampai investor jadi kok begini ya gitu ya, itu kan juga harusnya sudah nggak perlu lagi ragu-ragu lah ibaratnya untuk ya kalau memang sudah terbukti ada aduan itu, ada laporan itu ya harus ditindak. Ya harus ditindak dan ya sudah bubarkan saja seharusnya gitu. Tapi kok memang ada yang belum. Nah itu makanya saya tanya. Kalau semuanya bisa setegas itu kan harusnya sudah tidak ada lagi laporan soal sampai ini meresahkan, ini mengganggu iklim investasi. Harusnya kan sudah tidak ada lagi laporan-laporan seperti itu. Kita perlu juga mengajak para pengusaha yang merasa terganggu ini menyampaikan informasi yang lebih detail sehingga harus ada buktinya. Bukan. Kalau buktinya ini kan kalau kita akan membawa ke ranah pidana, membawa ke sidang pengadilan. Tapi kalau dia merasa resah saja, merasa aduh kok gini ya gitu, itu kita bisa lapor kemana gitu? Upaya pencegahan. Jadi ketika mereka akan melakukan kegiatan, kan polisi bisa diberikan informasi. Nah, polisi akan melakukan kegiatan yang sifatnya menjaga. Karena tugasnya polisi itu menjaga, patroli, ya, penegakan hukum. Ini kan perlu. Tidak selalu penegakan hukum. Jadi bisa juga dengan pengawalan, ya. Nanti pengawalan nggak pakai dalam arti apa? Pengawalan yang seperti protokoler, tapi pengawalan ini tersamar untuk melihat sekaligus juga kalau ada perbuatan di depan mata yang sifatnya tertangkap. Nah, itu seperti itu. Memang ini kan perlu ada terapi-terapi khusus, terapi kejut yang hanya diketahui oleh si pengusaha dan kepolisian. Yang ini tentu tertutup dilakukan. Nggak bisa juga dilakukan secara terbuka seperti Satgas. Jadi Satgas ini ada Satgas yang terbuka, tapi Satgas tertutup oleh anggota intelijen, bahkan anggota reskrim itu juga ada. Nah, tidak selalu langsung disampaikan ya, karena sifatnya kan harus ditemukan dulu. Perbuatan melawan hukum itu dibuktikan tidak dengan alat bukti. Jadi harus memang ada ininya ya, ada mekanismenya. Ada mekanisme yang tidak selalu tersampaikan secara real time kepada kawan-kawan media, tapi itu harus disampaikan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada saatnya ya. Pertanyaan saya selanjutnya begini. Apa sih sulitnya untuk memberantas preman berkedok ormas sebenarnya? Tidak ada sulitnya. Tidak ada sulitnya sebenarnya. Ya saya pernah jadi Kapolda, pernah jadi Kapoltabes di Surabaya, pernah jadi Kapolres 2 kali. Saya melaksanakan itu. Jadi tidak ada sulitnya. Yang sulit itu adalah ya masing-masing pribadi pejabatnya yang harusnya melaksanakan tugas, kalau menurut saya sih tugas pencegahan yang paling penting. Kalau sudah dicegah, nggak mungkin ada. Saya kasih contoh begini, pernah ada Kapolda Bali pada suatu saat setelah saya, ya dia menertibkan ormas-ormas yang bernuansa itu melakukan premanisme. Kemudian tertib Bali. Bisa kok. Bisa. Nah, iya, makanya di Bali bisa. Ya. Kenapa di daerah lain kenapa nggak bisa ya? Itu yang jadi pertanyaan juga. Di daerah lain tuh di mana? Di wilayah lain. Banyak daerah di Indonesia ini yang tidak ada kegiatan premanisme. Banyak yang masih ada. Tapi kan juga masih ada laporan-laporan yang meresahkan. Ada laporan-laporan yang kadang kala
muncul, ya, muncul itu dia tidak sampaikan ke aparat setempat, justru dia menyampaikan ke media dengan harapan viral terus baru dapat atensi dan di. Nah ini yang harus dirubah. Kalau dirubah kan harus sama-sama. Iya. Masa polisinya memperbaiki sendiri kan tidak bisa. Harus sama-sama kita sehingga suasana informasi yang dibangun di Indonesia juga yang bermanfaat harusnya. Oke, kalau menurut Anda dari pengalaman Anda Pak Roni, 3 poin. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat supaya benar-benar bisa serius mengatasi preman-preman berkedok juru parkir, oke lah itu yang receh-receh. Preman-preman yang berkedok ormas yang melakukan dugaan pungutan liar, pemerasan, pemalakan. Apa yang harus dilakukan segera oleh pemerintah pusat? Yang pertama, dan sedang dilakukan oleh Bapak Presiden dan seluruh menteri, kepala lembaga, yaitu memperbaiki perekonomian Indonesia agar kemiskinan itu berkurang, lapangan pekerjaan itu bertambah. Itu pertama. Oke. Ya. Jadi ekonominya dulu nih dibenerin. Iya. Karena faktornya ya itu preman itu karena ekonomi. Itu sumber masalahnya, itu gunung esnya. Sedangkan premanisme itu puncak dari gunung es, ya. Yang kedua, memperbaiki sumber daya manusia sehingga mampu bekerja. Begitu ada peluang, dia siap bekerja. Bukan hanya di Indonesia, bisa juga ke luar negeri, ya. Nah, yang ketiga, kalau ada perbuatan yang sifatnya premanisme, laporkan, dan aparat penegak hukum jangan ragu-ragu. Sudah tegas, sudah jelas. Pemerintah pusat ini top down ini Bapak Presiden memerintahkan dengan tegas. Berantas premanisme, berantas. Harus habis. Ya, itu teorinya harus habis. Letupan-letupannya mungkin ada tapi kan tidak terasakan, tidak mengganggu perekonomian besar yang sedang dibangun oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita harapkan memang ini benar-benar upaya yang efektif begitu yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat begitu ya, supaya lagi tidak ada lagi keresahan masyarakat. Betul. Itu di masyarakat. Bagi pelaku usaha, pengusaha, investor semakin bersemangat biar bisa invest di Indonesia. Betul. Begitu ya, dibandingin ke negara-negara lain begitu ya. Kita berharap perekonomian kita bisa tumbuh tanpa adanya aksi-aksi premanisme semacam itu. Betul, Pak Adisti. Oke, terima kasih. Sukses. Roni F. Sompi telah bergabung bersama kami di On Point with Adisti Larasati. Terima kasih, sama-sama. Itu tadi perbincangan singkat saya begitu ya bersama dengan pengamat kepolisian, dulu juga pernah menjadi Kapolda Bali, kemudian Kadif Humas Polri, Roni F. Sompi, bagaimana akar masalahnya dulu deh, perekonomiannya dulu benar-benar dibenahi begitu ya, sambil beriringan jangan sampai kemudian masyarakat resah karena ada premanisme, kemudian ada aksi-aksi dugaan pungutan liar, pemalakan, jangan sampai juga sampai kemudian mengganggu iklim investasi kita. Kita nanti jumpa lagi di episode selanjutnya di On Point with Adisti Larasati. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Adisti.